Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini tanggal 25 Maret ya teman-teman. Udah tanggal 25 Maret. Oh maaf, 26 ya, 26 Maret jam 1:13 ya. Nah, dan ini hasil trading saya hari ini ya, hari kemarin saya mengalami keuntungan 0,41 US dollar teman-teman. Alhamdulillah. Jadi untungnya tipis ya teman-teman. Cuman Rp6.000 dan ini saya mengalami posisi floating loss ya di tiga koin seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ada di ICP ya, ICP, ada di Bejar juga. Saya barusan pasang ya, sama di Ondu ya. Ini floating loss kecil-kecil aja karena posisinya tuh sekitar ya $7 lah. Kalau di ICP ini saya pasang $16 teman-teman untuk satu ICP aja gitu. Dan kita lihat sekarang di riwayat posisi ya teman-teman. Ya, saya mengalami untung dan rugi teman-teman ya. Ada di YF, di WIF ya, Dog WIF Head itu 0,24 US dollar gitu. Yang saya buka tadi subuh jam 6:30 karena stop loss 6:30 malam teman-teman gitu. Dan di Ondu nih jam 3:20 ya, pas waktu sahur, dan kena auto close ya, posisinya profit 0,5 US dollar ya, 0,49 di 4:30 sore tadi. Bejer juga ini kena stop loss gitu kan. IDEX nih kena stop profit ya teman-teman, untung 0,389 US dollar ya. Kaspa ini minus ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Di Ondu ini ada untung 0,095 US dollar. Nah coba kita lihat di ininya ya, di statistiknya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini statistik saya ya dari tanggal 22 ini. Nah saya mengalami kenaikan aset ya, meskipun tipis-tipis ya teman-teman. Jadi kemarin ya saya dapatnya tanggal 24 itu 3,34 US dollar, dan tanggal 25 nya 0,41 US dollar teman-teman. Nah jadi yang tanggal 25 ini meskipun sekarang tanggal 26 masih belum diupdate karena statistiknya tuh diupdate tiap jam 7 pagi gitu, waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman. Atau itu tuh setara dengan jam 00.00 jam 12 dini hari waktu UTC atau UTC teman-teman. Nah gitu, standar internasional. Nah dan ya secara total alhamdulillah saya mengalami kenaikan aset sebesar 35,21% ya teman-teman, dengan profit secara kumulatifnya 3,52 US dollar teman-teman. Nah dan uniknya memang di sini tuh kita bisa lihat perbandingan keuntungan yang kita raih itu semenjak tanggal terhitung 22 Maret tuh dibandingkan harga Bitcoin sama BNB teman-teman. Nah kalau kita nyimpan Bitcoin atau BNB di spot ya ataupun di futures tapi leverage-nya 1 kali tuh hanya untung 2,74% sama 2,57% gitu teman-teman untuk BNB-nya. Nah BTC-nya 2,74, tapi di performa trading kita di futures itu kita menghasilkan 35,21% teman-teman. Ya alhamdulillah berarti jauh ya perbandingannya, itu 10 kali lipat lebih teman-teman. Nah coba sekarang kita lihat di detailnya ya teman-teman. Nah jadi tuh kemarin ya tanggal 24 tuh, terhitung tanggal 24 tuh saya melakukan penarikan teman-teman. Tuh di transfer bersih itu minus 1,4 US dollar. Itu artinya saldo future saya itu ada yang ditarik ke spot teman-teman gitu, sebesar 1,4 US dollar atau kurang lebih tuh 20 ribuan teman-teman ya, sekitar 20 ribuan. Nah itu saya melakukan penarikan karena saya juga ada untung di situ 3,34 US dollar dari itu teman-teman. Jadi saya melakukan penarikan dan saya menyesuaikan stop loss juga supaya
Kalau ada posisi yang berbalik jadi turun, makanya saya kena auto close teman-teman, seperti yang saya tadi perlihatkan gitu ya di riwayat posisi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi modal kita tuh masih $10 ya dari awal tuh saya tuh nggak melakukan deposit lagi teman-teman, melainkan saya melakukan penarikan gitu ya. Karena saya mengalami untung dan saya tarik lah meskipun dikit-dikit. Dan sekarang pun kalau semua posisi ini saya tutup, saya punya keuntungan 1,88 US dollar teman-teman gitu, dari modal $10 gitu kan. 11,87 kurangi $10 ya berarti 1,87, 1,88. Nah, ini masih fluktuatif karena belum saya tutup posisinya gitu teman-teman. Nah, jadi masih ada untung juga gitu teman-teman di sini. Modalnya 158.000, ya kalau kita tutup sekarang jadi 188.000 teman-teman. Nah, seperti itu. Masih ada untungnya alhamdulillah dari modal awal kita gitu teman-teman. Nah, ini fungsi dari trading pasang posisi atas dan strategi saya itu memang membeli aset mengharapkan harga dia naik, keuntungan dari harga dia naik. Namun ketika dia naik pun saya nggak cepat-cepat close teman-teman. Ya, saya nggak cepat-cepat jual. Nah, tapi kalau dia turun tuh ke level tertentu, maka itu stop loss teman-teman ya. Saya jual rugi, saya keluar dari posisi teman-teman. Nah, gitu makanya rasio untung tuh lebih besar daripada rugi, karena memang saya bermain cepat itu ketika rugi kecil saya jual karena stop loss, tapi ketika untung ya saya tahan sambil menyesuaikan posisi stop loss saya gitu teman-teman. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat pasar Bitcoin itu sedang naik ya teman-teman. Kita lihat harga Bitcoin ini 70.000 US dollar teman-teman, dia sudah mantul lagi ke atas ya. Kalau kita lihat naik time frame 15 menit tuh dia melesat teman-teman, ini dari jam 8, setengah 9 malam tadi dia melesat naik teman-teman ya Bitcoin ini, tapi diiringi dengan Bitcoin dominance yang juga naik teman-teman. Jadi untuk koin-koin selain Bitcoin atau altcoin itu masih stuck gitu teman-teman ya. Tuh, ini Bitcoin dominance dia naik teman-teman. Tuh dari jam 6 maghrib tadi naik teman-teman ya. Nah, jadi hanya Bitcoin yang mendominasi gitu, yang menguat gitu. Senaik-naiknya ICP atau ICP ini, dia kan lagi uptrend tuh naik dan saya masuk. Dia floating loss teman-teman. Posisi saya floating loss ya di sini. Nah, seperti itu. Dan ini dia udah di bawah MA50, mungkin dia akan koreksi ke bawah teman-teman. Time frame 15 menitnya. Ya agak-agak ngeri juga teman-teman, tapi ya gimana? Ini juga satu hari, time frame satu hari itu dia sudah 6 hari ya dia candle hijau. Entah mungkin besok dia koreksi lah candle merah. Ya pasti jelas kalaupun dia merah, stop loss saya sudah menunggu teman-teman di 16,3 ya US dollar, ya di bawah 16,4 ini, sekitar di sini nih. Nah, di sini teman-teman saya kena stop loss tuh di dekat garis MA hijau itu, MA 100 saya kena stop loss teman-teman. Ya most likely atau kemungkinan besar mungkin kena ke situ ya, kena stop loss. Ya saya fleksibel aja teman-teman ya dalam trading. Ya memang bagusnya saya tahan karena sudah ada stop loss, tapi ya kadang juga kalau memang merasa nggak prospek atau ada koin lain yang lebih prospek, maka saya tutuplah posisi yang sekiranya itu masih bimbang gitu teman-teman. Karena floating loss ini mengkhawatirkan kalau bagi saya. Saya masih lebih nyaman kalau sejak awal tuh ada floating profit. Berarti spekulasi saya sudah benar teman-teman di koin itu. Dan ICP ini dia malah rugi 0,19 US dollar teman-teman, dibandingkan Ondu sama Bejer ya. Yang tentunya berarti mungkin dia akan melandai ke bawah ya. Dari semenjak saya pasang posisi entry beli gitu teman-teman. Nah, kita coba sambil tengok-tengok market dulu ya sebentar teman-teman. Kita lihat dulu Kaspa.
Coba Kaspa ini dia naik cuman masih sideways ya. Kita coba lihat Dogecoin tuh tadi saya tengok dia naik teman-teman. Tuh Doge naik ya 15 menit. Cuman dia ini ke retrace juga di sini, dia ke bawah teman-teman ya. Dia breakdown ke bawah, mungkin nge-retest MA ini kali. MA 50 yang golden cross ke MA 100. Jadi MA biru nih, garis biru menembus garis hijau teman-teman ya. Nah, mungkin dia akan nge-retest dulu ke situ atau ke area ini, resisten sebelumnya di sini teman-teman. Ya tepat di sinilah gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi ini sih dia breakdown ya ke bawah. Ini dia ada turun, ada candle hijau, tapi habis itu dia jebol lagi ke bawah teman-teman ya. Jadi habis naik, turun, mantul ke bawah dan tembus teman-teman ya. Tembus di bawah area ini nih, candle hijau ini. Nah, kita nggak tahu ya ini apakah dia mau pullback naik atau malah sebenarnya dia tuh masih sideways aja di situ teman-teman. Nah, itu. Jadi ya mungkin kalau sideways itu kekurangannya kalau kita nahan posisi lama ya gitu teman-teman. Jadi harga belum kemana-mana ya gitu. Kalau saya ngejar keuntungan dari follow the trend gitu teman-teman. Kayak Badger aja ini kalau kita tengok sebentar ya. Kita tengok Badger nih time frame 1 jam. Dia masih sideways teman-teman. Lihat ya Badger nih. Dia sideways loh. Dia nggak kemana-mana teman-teman ya. Belum nembus 10,397 ini. Ya saat dia break ke atas ini dia malah turun kena reject teman-teman. Nah seperti itu. Dan dia udah di bawah MA50 ya di sini tuh di time frame 1 jam. Ya mungkin ada sedikit koreksi atau bagaimana ya kita juga nggak tahu ya, karena namanya dalam trading itu kita nggak bisa nentuin gerak harga, tapi kita cuma bisa ngikutin aja harga mau kemana gitu teman-teman. Ya kalau memang pasar nggak prospek ya mungkin agak ngestak juga gitu teman-teman gitu ya, asetnya nggak ngasilin keuntungan ya paling tipis-tipis kayak sekarang nih 0,41 US dollar teman-teman untung yang terrealisasinya. Nah mungkin untuk pembahasan dan entry itu saya tidak akan pasang entry dulu ya teman-teman, cuman hanya sebatas membahas trading report saya dari hari kemarin sampai hari ini, dan apa ya sedikit soal tadi masukan aja kalau dalam trading itu ada ketika kondisi dimana kalau harga aset naik ya kadang dia sideways gak kemana-mana, koreksi kecil, asal pintar-pintar kita ngatur besaran posisi dan stop lossnya teman-teman, resikonya. Nah oke, mungkin segitu saja dari saya Satoshi di malam hari ini, dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.